Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, sebenarnya materi ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan di semester awal. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi inti dalam penulisan karya ilmiah, baiknya Anda itu mengetahui kembali atau mengingat kembali sejarah bahasa Indonesia. Nah, adapun sejarah bahasa Indonesia itu dimulai pada asal muasal bahasa Indonesia itu diangkat. Nah, secara singkat, bahasa Indonesia yang kini dipakai sebagai bahasa di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, hal ini dilandaskan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, ada beberapa faktor yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Itu menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana. Selanjutnya, ya, faktor tersebut itu meliputi satu, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan atau perdagangan di Indonesia. Artinya bahwa pada saat itu bahasa Indonesia bahasa Melayunya itu menyebar ya akibat penyebaran dalam hal perdagangan. Nah, jadi banyak orang Melayu yang berdagang ya dari satu pulau ke pulau lainnya, sehingga bahasa Melayu itu digunakan gitu. Jadi secara tidak langsung penyebarannya itu disebabkan oleh hubungan ya perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sangat sederhana ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Artinya bahasa Melayu itu tidak memiliki tingkatan secara fonem, lalu pembentukan kata dan pembentukan kalimat. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Jawa misalnya. Nah, kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa yang halus gitu ya, ada tingkatannya ya, sedang gitu ya, ada perbedaan penggunaan bahasa ya. Sama juga dengan bahasa Bugis misalnya kan, ada halus gitu kan. Nah, kalau bahasa Melayu ini tidak ada tingkatan penggunaan bahasa itu kalau ditinjau dari segi fonologi, morfologi maupun sintaksisnya. Nah, yang ketiga, faktor psikologis. Nah, faktor ini yang sangat menentukan ya, yaitu bahwa suku Jawa, suku Sunda ya, ataupun suku yang lainnya ikhlas gitu ya, ikhlas atau rela menerima kalau bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, tujuannya pada saat itu kemerdekaan ya. Jadi suku-suku di setiap pulau itu bersukarela ya, dengan berbesar hati gitu. Yang penting Indonesia merdeka, yang penting Indonesia bersatu. Nah, itulah tujuan utamanya. Jadi perbedaan suku itu bukan halangan untuk kita bersatu. Nah, yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Artinya jadi penggunaan bahasa Melayu itu bisa digunakan secara lebih luas lagi ya, bisa berkembang ya tentunya. Nah, baik, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum itu ada sebagai alat komunikasi. Nah, jadi bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan itu tidak punya bahasa, dia hanya meniru bunyi ya. Jadi fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Nah, yang kedua, sebagai alat mengekspresikan diri, artinya mengungkapkan diri, mengutarakan pendapat. Nah, ya, itu yang disebut dengan mengekspresikan diri.
Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, ini digunakan sebagai alat komunikasi ya, untuk berinteraksi atau beradaptasi kepada orang lain. Misalnya kalau si A berasal dari suku Jawa, si B dari suku Sunda, kan masing-masing tidak tahu bahasa yang digunakan ya. Nah, tapi karena kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam beradaptasi dan berintegrasi terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, itu sebagai alat kontrol sosial, artinya untuk mengontrol proses kita di dalam lingkungan sosial ya. Penggunaan bahasa itu tentu saja mampu menunjukkan kondisi sosial masyarakat kita. Itu menurut Kerap ya, 1994 di halaman 3 sampai 6. Nah, jadi lanjutannya ya, sebagai bahasa nasional ya. Jadi sebagai bahasa Indonesia nasional, maka bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena itu adalah identitas kita ya, lambang kebanggaan nasional. Lalu yang kedua, lambang identitas nasional. Nah, maksudnya dari identitas nasional itu adalah bahwa penggunaan bahasa yang digunakan itu menunjukkan bahwa itu adalah orang dari negara tersebut. Jadi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, tentu saja itu menunjukkan bahwa saya identitasnya orang Indonesia ya. Jadi maksud saya bahwa bahasa Inggris itu bagus atau bahasa yang lainnya tetap bagus digunakan, namun jika di dalam pertemuan resmi ya, resmi yang memang sifatnya kenegaraan, yang merupakan audiennya orang Indonesia, baiknya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi penggunaan bahasa Indonesia itu ketika kita gunakan di luar negeri itu menunjukkan identitas kita. Yang ketiga, alat pemersatu sebagai di berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya. Nah, tentu saja bahwa bahasa Indonesia itu mampu menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya si A ini dari suku Dayak, si B dari suku Melayu, si C dari suku Sunda, suku Jawa. Nah, kita bisa bersatu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bisa berinteraksi ya tentunya. Nah, yang keempat ya, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah ya. Tentu saja ya, saling berkaitan. Kalau sudah bisa menyatukan, tentu saja kita mampu melakukan hubungan yang baik ya dengan satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, atau satu daerah ke daerah lainnya. Oke, lanjutannya. Jadi sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu fungsinya itu bahasa resmi kenegaraan. Artinya pemerintah, warga negara Indonesia yang baik itu tentu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Nah, artinya di dalam dunia pendidikan bahwa bahasa Indonesia digunakan juga di dalam bahasa pengantar proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Nah, kita ketahui ya kalau bahasa di Indonesia ini, bahasa Indonesia sepertinya bahasa kedua ya, bisa jadi bahasa kedua ya, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia itu menggunakan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya, bahasa pertama. Jadi dalam penyampaian materi atau proses resmi di lembaga pendidikan, jika seorang guru itu menyampaikan materinya, boleh saja menggunakan bahasa daerah, tapi dengan catatan juga menyampaikan dengan bahasa Indonesia, sehingga mereka atau peserta didik itu
tahu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi dalam hal ini guru-guru terutama ya itu wajib yang memberitahu atau menggunakan bahasa Indonesia ketika menyampaikan materi. Nah, jadi hal ini dilakukan agar masyarakat kita itu tidak merasa asing dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3 ya, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Jadi bahasa Indonesia itu karena bahasa resmi kenegaraan, tentu saja bahasa Indonesia bahasa resmi dalam hubungan nasional maupun internasional ya. Nah, nanti di garis bawahi bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam hubungan nasional ya, di dalam negeri. Kalau di luar negeri ya wajib juga mengetahui untuk bahasa asing atau pandai berbahasa asing, namun bahasa Indonesia juga menjadi identitas kita. Oke, nomor 4, bahasa resmi dalam mengembangkan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Artinya ini kita gunakan bahasa Indonesia itu di dalam pengembangan kebudayaan dan manfaat ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi membuat buku misalnya ya, materi atau teori itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tujuannya dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan memanfaatkan iptek ya. Oke, next. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2 ya tadi kita jelaskan ya. Nah, jadi yang pasti bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2. 1 sebagai bahasa nasional, 2 sebagai bahasa negara, yang fungsi-fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Untuk selanjutnya referensi yang lain silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca di referensi berikutnya yang lainnya. Ini hanya pengetahuan awam saja yang saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.